Selamat pagi, berkat Tuhan anak-anak kelas 6. Semoga anak-anak semua hari ini masih dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat untuk melanjutkan belajar kembali. Belajar matematika bersama dengan Bu Guru. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi hitung campuran pada pecahan, baik itu perkalian, pembagian, penjumlahan, maupun pengurangan. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai materi bagaimana menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pada pecahan. Anak-anak dapat menyiapkan dulu untuk buku ESPS dan buku pendukung lainnya, serta alat tulis yang anak-anak gunakan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Dalam menyelesaikan masalah mengenai operasi hitung campuran pada pecahan, ini sama halnya dalam menyelesaikan soal cerita pada bilangan cacah di pembelajaran sebelumnya. Kunci yang utama itu adalah anak-anak paham dulu. Anak-anak memahami ceritanya itu dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya anak-anak pahami dari kalimat per kalimat. Setiap kalimat anak-anak lihat, anak-anak pahami apakah dari setiap kalimat tersebut itu mengandung suatu bilangan yang nanti dapat anak-anak gunakan dalam perhitungan. Dari setiap kalimat yang mengandung bilangan nanti anak-anak tuliskan dalam penyelesaiannya di bagian diketahui. Biasanya kita sudah mulai mengerjakan soal cerita itu dengan runtut. Dari apa yang diketahui, kemudian yang ditanyakan apa, baru nanti kita selesaikan soal cerita tersebut menggunakan hal-hal apa saja yang sudah diketahui yang kita tuliskan. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan beberapa contoh soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada pecahan. Soal-soal cerita di sini Bu Guru ambil pada buku ESPS halaman 56, yaitu nomor 2, nomor 7, dan juga nomor 9. Anak-anak perhatikan penjelasan dari Bu Guru bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada masalah berikut ini. Untuk yang pertama yaitu nomor 2. Nomor 2 di sini itu diceritakan bahwa ada seorang penjahit membeli 7,5 meter kain. Kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Jika terdapat sisa kain sepanjang 1/4 meter, berapa meter kain yang digunakan untuk membuat satu seragam? Seperti tadi di awal Bu Guru sampaikan, kita pahami dari kalimat per kalimat apakah ada bilangan yang dapat membantu kita dalam perhitungannya. Kalau ada, langsung kita tuliskan pada bagian diketahui. Untuk soal ini, dari kalimat yang pertama ternyata terdapat bilangan yaitu 7,5 meter kain. Itu merupakan kain yang tersedia, kain yang ada. Jadi pada bagian diketahui dapat kita tuliskan dengan panjang kain itu sama dengan 7,5 meter. Lalu kita lanjutkan ke kalimat yang kedua, yaitu kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Dari kalimat di sini itu juga ada bilangan yang dapat membantu kita, yaitu dapat kita tuliskan dengan banyak baju sama dengan 5. Kalimat yang berikutnya, jika terdapat sisa kain sepanjang 1/4 meter, kita tuliskan dengan sisa kain sama dengan 1/4 meter. Ternyata di kalimat yang berikutnya itu merupakan persoalannya, yaitu berapa meter kain yang digunakan untuk membuat satu seragamnya. Hal ini yang harus kita selesaikan. Bisa kita tuliskan dalam bagian yang ditanya, yaitu panjang kain yang digunakan satu baju itu berapa. Penyelesaiannya bagaimana? Di sini intinya
Kita mempunyai kain sepanjang 7,5 meter, kemudian kita gunakan untuk membuat 5 baju, ternyata memiliki sisa kain sepanjang 1/4 meter. Maka dalam hal ini untuk menyelesaikan atau mencari panjang kain dalam membuat satu baju itu dari panjang kain utuhnya dikurangi dengan sisa kain, baru nanti dibagi dengan banyak baju yang sudah dibuat atau sudah jadi. Dalam hal ini anak-anak dapat melihat pada layar kalian bahwa perhitungannya adalah 7,5 dikurangi 1/4 dibagi 5. Nah, ada bilangan desimal dan juga pecahan. Anak-anak dapat menghitungnya dengan mengubah semua bilangan tersebut menjadi bilangan desimal atau pecahan biasa. Kalau dalam hal ini Bu Guru menyelesaikannya dengan menggunakan bilangan desimal, sehingga diperoleh 7,5 dikurangi 0,25 dibagi 5, dan hasil akhirnya itu diperoleh 1,45. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal ini adalah panjang kain yang digunakan untuk membuat satu seragam adalah 1,45 meter. Begitu ya. Di sini nanti untuk soal-soal yang berikutnya dan soal-soal yang anak-anak kerjakan itu caranya seperti soal ini tadi. Setiap kalimat anak-anak tuliskan bilangan jika ada di dalam kalimat tersebut. Tuliskan secara singkat saja yang dapat mempermudah anak-anak dalam memahaminya. Langsung saja untuk soal yang berikutnya yaitu soal nomor 7. Soal nomor 7 di situ inti ceritanya adalah sebuah toko yang memiliki 2 peti telur, di mana setiap petinya itu berisi 25,5 kg telur. Dari persediaan tersebut ternyata ada 5% telur yang pecah. Yang ditanyakan adalah telur yang tersisa itu ada berapa kilo. Yang jelas kita hitung dulu. Yang pertama adalah banyak telur keseluruhan itu berapa, yaitu diperoleh dengan cara mengalihkan banyaknya peti tadi dengan berat isi dari setiap petinya itu berapa kilo, yaitu 2 kali 25,5 diperoleh 51 kilo. Setelah itu baru kita dapat menyelesaikan sisanya. Sisanya ini diperoleh dari banyak telur keseluruhannya itu ada berapa kilo, nanti dikurangi dengan 5% dari total telurnya itu tadi berapa. Anak-anak dapat melihat itu caranya adalah 51, yaitu total banyak telurnya tadi dikurangi dengan 5%-nya dari 51. 51 sama dikurangi 2,55, sehingga diperoleh 48,45 kg. Jadi kesimpulan untuk permasalahan di sini, telur yang tersisa itu sebanyak 48,45 kg. Begitu ya. Untuk soal ini cukup mudah. Dalam menghitungnya juga sama seperti halnya untuk soal yang pertama tadi. Lalu untuk soal yang berikutnya sedikit tingkat kesulitannya sedikit meningkat, yaitu nomor 9. Dari nomor 9 tersebut diceritakan bahwa Andi itu memiliki uang sebesar Rp25.000. Sebanyak 20%-nya digunakan untuk membeli buku tulis. Kemudian sisa dari pembelian buku tulis 1/5 bagiannya itu digunakan untuk membeli es krim. Dan sisanya baru Andi gunakan untuk ditabung ke dalam celengannya. Permasalahannya di sini yang ditanyakan adalah uang Andi yang dimasukkan ke celengan itu berapa? Anak-anak di sini dapat menuliskan apa saja yang diketahui mulai dari kalimat yang pertama, yaitu uang awalnya Andi itu sebesar 25.000. Kemudian untuk pembelian buku tulis dituliskan sama dengan 20%-nya. Lalu untuk es krimnya sendiri itu adalah 1/5 bagian dari sisa buku tulis atau sisa pembelian buku tulis tadi. Dan celengannya itu adalah sisa dari semua pembelian tadi. Permasalahannya yang ditanyakan dapat dituliskan dengan uang di celengan itu ada berapa.
Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, anak-anak dapat menuliskan dari setiap pembeliannya itu digunakan sebesar berapa rupiah. Yang pertama, kalau Bu Guru di sini menuliskan sisa uang Andi yang sudah digunakan dari pembelian buku tulis. Sisanya itu berapa? Yaitu dengan cara uang Andi mulanya berapa dikurangi dengan 20% dari uang Andi itu, yaitu 25.000 dikurangi dengan 20% dari 25.000 sama dengan 25.000 dikurangi 5.000 sama dengan 20.000. Jadi sisa uang Andi yang digunakan untuk pembelian buku tulis tadi masih tersisa 20.000. Nah, uang 20.000-nya di sini digunakan 1/5 bagiannya untuk membeli es krim. Berapakah itu? Yaitu tinggal kita kalikan 1/5 bagian dikali dengan 20.000 sama dengan 4.000. Jadi es krim tadi harganya adalah 4.000. Dari dua yang sudah kita hitung tadi, dapat kita selesaikan berapa uang yang ditabung Andi di celengannya. Uang Andi yang ditabung di celengan itu sebesar 25.000 dari uang Andi mula-mula dikurangi dengan harga buku tulisnya tadi dan dikurangi lagi dengan harga pembelian es krim. Harga buku tulisnya tadi berapa? Yaitu 5.000. Dari mana? Coba anak-anak perhatikan dari perhitungannya tadi. 20% dari 25.000 adalah 5.000. Begitu ya. Baru dikurangi dengan harga pembelian es krim sebesar 4.000. Jadi sama dengan 16.000. Sehingga kita simpulkan untuk uang Andi yang ada di celengan yang ditabung itu sebesar Rp16.000. Begitu ya anak-anak, itu adalah beberapa contoh yang berkait soal cerita, soal permasalahan cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada pecahan. Untuk hari ini tidak ada tugas dari Bu Guru yang harus dikumpulkan anak-anak. Namun tugasnya adalah untuk anak-anak belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada pecahan. Baik itu yang sudah Bu Guru jelaskan tadi maupun nanti anak-anak juga dapat melatih kemampuan kalian untuk menyelesaikan soal-soal cerita yang ada di buku. Apabila anak-anak dalam menyelesaikannya itu masih bingung dan mengalami kesulitan bagaimana caranya, dapat bertanya langsung kepada Bu Guru. Oke anak-anak? Ya, untuk pembelajaran pada hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Semoga dengan penjelasan dari Bu Guru, anak-anak bisa lebih memahami kembali bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Untuk itu, terima kasih anak-anak dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.